Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, standar dunia atau manusia mengatakan demikian. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan. Artinya, kita manusia memiliki batasan yang sangat sedikit soal mengampuni dan kasih karunia. Berbeda dari itu, kita menemukan di dalam Allah, Tuhan kita, Dia memiliki unlimited love. Unlimited artinya tak terbatas. Kasihannya, pengasihannya, pengampunannya tak terbatas. Dan Tuhan Allah tidak menginginkan kematian kita dalam kefasikan kita. Dia senantiasa ingin supaya kita selamat, bebas dari kefasikan. Hal itu terlihat dalam sepanjang sejarah umat Israel. Allah beberapa kali berbalik hatinya. Di satu masa dia marah karena kejahatan umat Israel, tapi dia di sisi yang lain atau di waktu yang lain mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Dan setiap penghukuman Allah senantiasa disertai kasih atau pengasihan guna memurnikan umatnya. Itu sebabnya mulai dari awal Allah tidak langsung membinasakan semua orang percaya, tidak langsung membinasakan semua umat manusia karena kejahatannya. Hal yang sama yang disebutkan dalam Yesaya 65 ini. Memang orang-orang Israel yang telah keluar dari perbudakan dari di Babel, mereka bukannya memberikan pertobatan yang sungguh, tapi mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ada yang menindas kaum lemah dan kaum yang miskin. Dan dalam hal keagamaan pun mereka jatuh ke dalam penyimpangan karena membuat dewa-dewa atau bal-bal yang lain, dan itu mereka sembah. Ini semua melukai hati Tuhan. Melihat semua itu sebenarnya Tuhan sudah harus membinasakan. Tetapi masih saja dengan penuh pengasihan Tuhan bilang, Tuhan berkata, seperti tandan buah anggur, kalau masih terdapat airnya supaya tidak dimusnahkan, karena di sana atau di dalamnya masih ada berkat. Maka ini adalah ungkapan hari ini, marilah menerima ini sebagai belas kasihan Tuhan. Ini adalah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan karena baik kita, bukan karena kuat, bukan karena iman percaya kita, tapi semata-mata hanya karena pengasihan Tuhan. Maka mari mempergunakan pengasihan Tuhan ini supaya kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, berbalik kepada Dia,
dan menyembah hanya kepada Dia. Supaya apa? Supaya tidak dimusnahkannya semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pergunakan sebaik mungkin. Jikalau Tuhan masih memberi kita hidup, marilah hidup dalam pertobatan yang sungguh dan menjadi orang-orang yang percaya hanya kepada Dia saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Kau anugerahkan ini. Tolonglah kami agar senantiasa setia melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.